Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan persekutuan dengan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas hari yang indah ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan, kami terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Kami mau memulai aktivitas kami bersama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Karena itu Tuhan, tuntun kami dalam satu hari ini melakukan pekerjaan kami. Lindungi dan jagai kami. Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, nats Lukas 5 ini ayat 1 sampai ayat 11 kita akan melihat bagaimana peristiwa penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam nats ini dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret atau Danau Galilea. Dilihatnya di sana dua buah perahu. Perahu yang pertama milik Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang membasuh jalannya. Ketika Yesus tiba di perahu Simon dan Andreas, mereka sedang sibuk bekerja. Saat itu banyak orang ingin mendengarkan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus. Orang sangat banyak sehingga tidak muat lagi di pantai yang sempit itu. Karena itu Yesus naik ke dalam perahu Simon dan Andreas. Lalu Yesus meminta perahu agar ditolak agak jauh dari darat. Dari sanalah Yesus mengajar orang banyak itu. Melihat kenyataan bahwa Yesus sedang mengajar, orang banyak itu sangat memiliki rasa ingin tahu tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang keselamatan. Saudara yang kekasih, sehabis berbicara Yesus kepada orang banyak itu, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang di dalam dan taburkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menganggap perintah itu sangat aneh. Sebab hari sudah siang, jadi bukan waktunya lagi untuk menangkap ikan. Dan lagi, kawanan ikan biasanya berada dekat pantai di tempat yang agak dangkal. Simon yang dalam situasi kebingungan dan ragu-ragu dengan cara berdalih kepada Yesus. "Guru,
setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalaku. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keajaiban. Keajaiban yang luar biasa telah terjadi. Jala itu penuh dengan ikan. Hampir jala itu koyak karena banyaknya ikan yang besar. Sampai mereka memanggil teman-temannya untuk membantunya. Hampir kedua perahu itu tenggelam karena banyaknya ikan itu. Hal ini menyatakan kepada Simon dan kawan-kawannya bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa dan berwibawa. Sebagai seorang yang dikuasai penuh oleh Allah, Yesus dapat berbicara dan bertindak dengan cara yang jauh melebihi perkataan seorang manusia, yang jauh melebihi perkataan dan tindakan seorang manusia biasa. Makanya Simon terkejut dan merasa malu. Saat itu juga ia sadar bahwa ia adalah kecil dan berdosa di hadapan Yesus. Betapa besar perbedaan Yesus dengan dia. Pikiran itu sangat memenuhi otaknya sehingga ia sujud di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Yesus menjawab dan dengan tegas menyatakan bahwa Simon akan menjadi penjala manusia. Yesus berkata, "Simon, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara yang kekasih, seorang yang memberitahukan Injil dapat kita sebut melayani. Ia tidak sabar kalau hanya menyebarkan firman Allah, akan tetapi ia ingin juga menjala manusia, yaitu untuk membawa manusia kepada Kristus. Menjala di lautan bangsa-bangsa dan menangkap orang, artinya mengajar orang mengenal Allah. Mengajar banyak orang untuk mengenal keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, ada beberapa persamaan antara seorang penjala ikan dan penjala manusia. Antara lain, kedua-duanya perlu kesabaran. Dalam mengerjakan kedua-duanya, banyak orang kecewa. Seringkali orang sepanjang malam bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Namun demikian, kita tidak perlu putus asa, bersedih, tetapi kita harus berpengharapan. Hasil dari sesuatu pekerjaan itu memang tergantung dari rajin atau tidaknya orang. Tetapi segala-galanya tergantung daripada Allah. Kalau Yesus memberi petunjuk, tentu kita mendapat banyak. Hasil usaha kita atau pekerjaan kita tergantung dari Tuhan.
Karena itu kita harus berubah menjadi penurut dan taat kepada perintah Yesus, mengikuti kata Yesus, dan menjadi pengikut yang setia. Karena itu kita melayani atau pekerja yang baik, semuanya kita harus menaati perintah Tuhan Yesus. Jika kita menaati, menuruti perintah Tuhan, Yesus akan memelihara kita dan memberikan yang kita butuhkan. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita dari nas ini adalah dari perjumpaan Simon Petrus dengan Yesus. Ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Yesus mengajak kita melayani bahkan dalam hal kekurangan kita. Meskipun Petrus sudah lelah sepanjang malam, namun jalannya tetap kosong. Tetapi ketika dia menuruti perintah Yesus, dia mendapat banyak. Ketika dia menaati, melakukan perintah Yesus, jalannya penuh ikan dan luar biasa banyaknya. Simon Petrus sadar pengalaman dan pengetahuannya soal atau tentang menjala ikan tidaklah berarti apa-apa. Jalannya penuh hanya karena mengikuti kata Yesus, menuruti perintah Yesus. Begitu jugalah kita, pengalaman dan pengetahuan kita tidak bisa kita andalkan, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan iman kita. Jika kita mengandalkan iman dan firman Tuhan, kita akan memperoleh banyak. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam nama Kristus, mungkin Simon Petrus masih belum sepenuhnya percaya kepada Yesus. Itu nampak dari perkataannya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalaku ini. Simon Petrus menuruti perintah Yesus. Namun apa yang terjadi? Sungguh luar biasa hasilnya. Demikian juga kita. Mungkin kita belum sepenuhnya percaya melayani Yesus, memberitakan firman-Nya, melakukan kebaikan. Tetapi jika kita menuruti perintah Tuhan, perintah Yesus, pasti kita akan berhasil dan memperoleh berkat dari Yesus. Karena Yesus pasti menyediakan hidup kita. Yesus memberikan hidup kepada orang-orang yang setia mengikutinya. Percayalah dan turutilah panggilan Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk memberitakan Injil, melakukan kebaikan, menuruti kehendak-Nya. Yesus pasti akan memberikan atau menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Menuruti perintah Yesus tidak akan sia-sia, tetapi akan berhasil dan memperoleh banyak. Karena itu saudara kekasih dalam nama Kristus, marilah kita
berkomitmen mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Seperti Syair Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1 mengatakan, saya mau mengikut Yesus, saya mau mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Yesus adalah sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita, sumber hidup yang kekal. Mari kita setia mengikutinya, jangan ragu untuk mengimani firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajak kami agar kami setia turut melakukan kehendak Tuhan. Karena perkataan firman-Mu penuh kuasa. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami dalam kehidupan kami memegang firman-Mu dan melakukannya. Jika kami melakukan firman-Mu, kami akan memperoleh hidup dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau yang menuntun kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, jauhkan dari pikiran kami, dari hati kami, niat-niat yang tidak baik, pikiran yang tidak baik. Tetapi penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu, agar Roh-Mu memimpin kami melakukan kebaikan dalam melaksanakan pekerjaan kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam sakit, kiranya Engkaulah yang menyembuhkan. Kuatkan mereka agar tetap berpegang teguh bahwa Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit mereka. Bila ada dalam kesusahan, kesedihan, Engkaulah Tuhan yang menghibur mereka. Dan pada satu hari ini atau sepanjang hari ini, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkaulah yang menjaga, melindungi, dan memberkati kami, juga pekerjaan kami, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah dua permohonan kami ini Tuhan, yang kami persembahkan di dalam kerendahan hati melalui Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mohon ampuni dosa kami Tuhan. Amin.